Oke, multidimension scaling itu adalah atau disebut juga dengan perceptual mapping. Di sini akan melakukan pemetaan terhadap variabel-variabel yang mempunyai sesuatu yang dianggap sejenis atau serupa atau mempunyai keterikatan, teman-teman, ya. Nanti terlihat dalam penempatan di dalam mappingnya, gitu. MDS adalah satu teknik untuk mencari hubungan antar data secara spasial. Oke, lalu MDS dibuat berdasarkan apakah data kesamaan tersebut bersifat kualitatif atau non metrik atau kuantitatif, teman-teman, metrik. Ya, kita tahu bahwa data itu ada yang bersifat non metrik dan metrik, ya. Kualitatif itu bersifat biasanya kualitas, sedangkan kuantitatif itu bisa berhubungan dengan angka-angka, metrik, atau bisa dihitung. Cara kerja MDS adalah mengelompokkan objek yang saling berdekatan, teman-teman. Saling berdekatan ini artinya bukan didekat-dekatkan, tetapi memang secara data memang mereka secara berdekatan, mempunyai kedekatan, ya teman-teman, ya, berdasarkan data yang diolah oleh SPSS atau software statistik yang lainnya, gitu. Oke, kita lihat lagi sekarang gini. Kalau multidimension scaling itu, kalau data multivariat seperti ini, ya, kita sudah belajar ada X11, X12 di mana dia berisi data baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2. Tetapi teman-teman, kalau di MDS ini, maka bisa dikatakan dia bentuknya seperti ini, metrik jarak. Kalau diperhatikan, ya teman-teman, ya, ini ada ini 0 ini, ya. Yang ini yang saya kasih kotak warna merah ini adalah jaraknya, matrik jarak. Kalau baca dari matrik jarak ini adalah gini. Saya punya ABCDE, saya punya ABCDE. Ini dua variabel yang kita lihat keterikatannya. Ya, ataukah ada hubungannya atau tidak. A dengan A, kalau dilihat matrik jarak itu tidak mempunyai jarak, teman-teman, ya. Masa dari A ke A ada jaraknya enggak? Berarti A ke A adalah 0. Sama seperti yang 0, 0 ini adalah berdasarkan jarak pada dirinya sendiri. B ke B 0, C ke C 0, D ke D 0, dan E ke E 0. Tetapi untuk jarak A misalnya, jarak ini dengan jarak B, maka dilihat A jarak ke B adalah jarak A, B. A dengan C berarti jarak AC, A dengan D jarak AD, AE adalah jarak AE. Lalu B dengan A bagaimana? DBA. Lalu maaf teman-teman, B ke C itu adalah jaraknya DBC, dan seterusnya, teman-temannya membacanya seperti itu. Jadi jarak antara variabel A dengan yang lainnya. Yang 0 ini jarak antara dirinya sendiri, berarti tidak ada jarak. Ya teman-temannya seperti itu, ya. Satu hal di sini, teman-teman, apakah sama jarak DAB, ya, DAB ini dengan DBA, teman-teman? Sama tidak? Sama enggak? Ini sorry ya, DAB, nah ini dengan ini sama enggak, teman-teman? Ya. Ini harus dipahami dulu, teman-teman, supaya nanti karena di Excelnya kalian akan melihat konsepnya seperti ini. Sama nggak DAB dengan DBA? Suara saya terdengar? Terdengar. Nah, kira-kira jarak DAB dengan DBA sama nggak? Beda. Jarak A ke B dengan jarak B ke A sama tidak? Ya, Beda, Pak. beda. Yang membedakannya di mana?
Kalau DAB, jarak A ke B sama dengan jarak B ke A itu sama, teman-teman. Ya, sama. Jarak A ke C dengan jarak C ke A itu sama. Asumsinya sama, teman-teman. Sekali lagi sama. Ini kalian harus pahami kenapa nanti pada soal Excel yang kalian lihat yang saya upload, ya, itu saya tidak mengisi. Saya tidak lagi mengisi yang di bagian sini, teman-teman. Nah, di sini saya nggak mengisi lagi datanya, saya kosongkan semua. Kenapa? Yang ini sama, ya. Yang biru ini dengan yang di bawah ini sama. A ke B sama dengan B ke A. Jadi kalau kalian dilihat di data di Excelnya, ini tidak saya tulis lagi. Pak, bagaimana kalau saya tulis? Ya silahkan saja, gitu ya. Kalau mau pakai rumus bisa, ya, dibuat rumus ini sama dengan ini sama dengan ini, nanti tinggal di copy. Tetapi yang kalau kalian dilihat di Excel, maka yang saya kotakin warna biru ini tidak saya ketik, teman-teman. Saya biarkan kosong di atas yang 0 ini, ya, karena itu mempunyai yang sama. Tapi yang di bagian atas yang saya kosongkan, bukan yang di bawah sini. Oke, selanjutnya kalau ada pertanyaan langsung saja, ya. Kita lanjut lagi, teman-teman. Sekarang, nah, kalau tadi dilihat ya, teman-teman, ya, ini ada konfigurasi objeknya dari data ini, metrik jarak ini. Maka nanti yang saya katakan bahwa ini, ya, persistent mapping, dia jadi di mappingnya dalam bentuk ini, teman-teman. Ada kuadran 4 kuadran, 1, 2, 3, 4, lalu ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini akan terlihat apakah ada faktor-faktor yang dianggap sama, ya, atau dianggap serupa. Nah, terlihat dari sini konfigurasi objek. Nah, ini, teman-teman. Kalau kita lihat nanti di hasil suatu output SPSS, maka ini ada dimensi 1, ada dimensi 2. Ya, dimensi 1 itu yang berhubungan dengan mana? Ini, ya. Sumbu apa ini, teman-teman, yang horizontal ini? Sumbu apa? Kalau kayak gini nih. Ini dimensi 1. Sumbu apa ini? 2x, Pak. Ya. Nah, dimensi 2 itu ada yang ini, ya. Nah, tadi yang dimana dikatakan 4 kuadran, ini, teman-teman, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ya. Jadi dibagi 4 kuadran. Kalau kita lihat nanti di output SPSS-nya akan terlihat gini, ya. Ada 4 faktor, ada berapa nih, ya? G, H, I, ada 7, ya. Oke, ada 7 faktor. Bisa terlihat nanti faktor A dan B itu mempunyai kemiripan, ya. Kenapa? Dia berada pada satu kuadran dan jaraknya berdekatan, teman-teman. Lalu ada lagi faktor ini, EFD ini, DEF ini mempunyai kesamaan, langsung kesamaan, maka dia berkelompok. Akan terlihat nanti. Bagaimana dengan G dan C? G, C ini adalah dia pasti berbeda, ya, berbeda secara statistik atau apanya, ya, tidak ada kemiripan lah, ya, dengan yang lainnya, maka dia terpisah, ya, terpisah, teman-teman, dan jaraknya jauh. Ini masing-masing di kuadran 1 dan di kuadran 3, seperti itu. Ini dari output mappingnya, teman-teman, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ada 2 jenis MDS. Yang pertama itu adalah yang dikatakan MDS multidimension matrix scale, skala matrik dan skala non matrik. Berarti apa? Hubungannya adalah yang berhubungan dengan datanya, teman-teman, ya, dengan data. Berarti matrik berhubungan dengan datanya berupa metrik, sedangkan non metrik adalah datanya juga metrik, non metrik, sorry. Kita lihat bagaimana datanya, ya. Ini data nominal, ya, jenis datanya, ya, teman-teman, ya. Kalau kita lihat data nominal, nanti kalian bisa kelompokkan tuh termasuk data apa sih, ya, metrik dan non metrik. Data nominal
itu data bersifat berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi dan klasifikasi. Cirinya posisi data setara. Ya, tidak ada level 1, level 2. Tidak bisa dilakukan operasi matematik. Ya. Berarti apa, teman-teman? Non-metrik adalah sesuatu data yang tidak bisa dikelola oleh operasi matematik, operator matematik. Contohnya apa? Jenis kelamin, jenis pekerjaan gitu ya. Itu adalah, kalian bisa kelompokkan sendiri, itu termasuk metrik atau non-metrik. Lalu data ordinal. Ini kalau di SPS juga terlihat. Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi berdasar peringkat atau ranking. Ya, tadi adalah pengelompokan, ini adalah peringkat, teman-teman. Di antara kedua data tersebut terdapat hubungan relationnya. Ciri-cirinya posisi tidak setara, sama dengan data nominal. Sama-sama tidak dilakukan operasi matematik, gitu ya. Itu sama. Contohnya ranking kelas, teman-teman. Ya, juara ke-1, posisi keberapa, gitu, status ekonomi sosial. Ini data nominal, data ordinal. Oke, nanti kalian ambil kesimpulan ini termasuk data apa sih, metrik atau non metrik. Lalu kita lihat lagi data berikutnya adalah apa? Data interval. Data interval apa? Data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara kedua titik skala sudah ditentukan. Ya, contohnya apa? Cirinya tidak ada kategorisasi, teman-teman ya. Bisa dilakukan dengan operasi matematik, berarti bisa menggunakan operator aritmatik, tambah kali kurang dan bagi. Berarti bisa dihitung ya. Contohnya skor ujian, skor tes intelijensi IQ-nya berapa ya? Misalnya 98, 102 gitu. Skor tes prestasi. Skalanya misalnya apa? Jarak antar dua titik, misalnya penggaris ya. Gitu kan? Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini sudah ditentukan ya, teman-teman ya. Lalu data rasio. Data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak di antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik 0 absolut, tidak absolut. Tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematik, sama ya. Lalu contohnya gaji, jumlah buku yang berhubungan dengan angka-angka numerik, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat dari data metrik dan non metrik ini bisa dikategorikan kelompok yang mana. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih bersifat konsep teori ya, teman-teman ya. Lalu kita lihat lagi sekarang adalah MDS, keterbatasannya apa sih yang menjadi keterbatasan atau mungkin disebut juga ya kekurangan ya, kelemahan. Masing-masing responden memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap suatu objek. Kalau saya melihat kualitas suatu barang, teman-teman, saya mungkin dengan siapa ya? Dengan IGNI misalnya. Saya melihat suatu barang, saya akan memiliki atau penilaian saya akan mungkin berbeda sudut pandang saya antara IGNI dengan saya, gitu ya. Itu udah pasti, teman-teman. Lalu tingkat kepentingan terhadap atribut yang digunakan untuk membedakan objek masing-masing responden bisa berbeda-beda. Tingkat kepentingannya sekarang di sini. Tadi adalah memiliki sudut pandang yang berbeda, mungkin pasti akan berbeda atau ada perbedaan. Lalu tingkat kepentingannya, urgensinya apa? Saya nggak penting-penting banget survei ini sama saya gitu, tingkat kepentingannya. Maka saya mungkin bisa melakukan isi kuesionernya adalah tidak mempunyai rasa kepentingan, ya sudahlah saya isi aja, yang penting isi gitu ya, teman-teman ya. Lalu sudut pandang dan tingkat kepentingan terhadap atribut objek bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Tergantung moodnya, teman-teman ya. Kalau lagi senang saya sama barang ini, oke, berarti saya akan fokus terhadap objek atau saya akan sungguh-sungguh mengisinya. Dan ini bisa berubah waktu ke waktu. Ini keterbatasannya. Lalu kita lihat lagi asumsinya, teman-teman. Di dalam multidimension atau dalam statistik kita selalu membuat uji asumsi. Jika suatu objek A dinilai mirip dengan objek B, ya, objek B, maka objek B dinilai mirip juga dengan objek A. Apa artinya, teman-teman? Yang tadi saya katakan,
DAB ya, DAB ini diasumsikannya adalah apa? DBA ya, uji asumsi ya teman-teman ya. Nah gitu. Yang ini, jika suatu dinilai nilai mirip dengan objek B, maka objek B nilai mirip juga dengan objek A. Lalu jarak antar objek dalam spatial map berskala rasio dengan nilai pada sumbu horizontal dimensi 1 dan dimensi 1 dan dimensi 2 pada spatial berskala interval, teman-teman. Ya. Jaraknya 1, 2, 3 terlihat dari dimensi 1 dan dimensi 2. Nanti kita akan lihat pada proses output SPSS-nya. Kita lanjut lagi. Tahapan MDS, teman-teman, ini secara manual ya. Ini saya sampaikan di sini. Ini adalah yang konsep manual ya, perhitungan manual. Tetapi ini jika kalau kita tidak mempunyai statistik, pengolahan statistik, MDS metrik dan MDS non metrik. Tetapi fokus kita, teman-teman, yang ini nilai stres ya. Ini ada nanti akan muncul pada nilai stres. Bukan artinya stres dengan tingkat pikiran yang sangat galau ya teman-teman ya. Nilai stres itu nanti terbagi 5 kategori, teman-teman. Ada sempurna, sangat baik, baik, cukup, kurang baik. Ini dalam bentuk persentase, teman-teman. Ya, dalam bentuk persentase. Dalam bentuk persentase. Jadi di atas 20% itu kurang baik. 10-20 cukup, 5-10% itu baik, dan seterusnya ya. Ini kategorinya harus dipahami ya, nilai stres ini, teman-teman ya, intervalnya ya. Jadi yang mana nanti kita lihat. Nah, kita nanti fokus pada nilai stres. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk, teman-teman, ke contoh ya, kasusnya gini. Seorang manajer toko itu merasa persaingan antar toko semakin ketat. Sebagai seorang manajer, dia harus mengetahui posisi persaingan di setiap benak konsumennya. Supaya apa? Supaya saya bisa mencari tahu nih konsumen ini seperti apa penilaiannya terhadap toko saya misalnya. Untuk itu dia membuat kuesioner untuk konsumen yang berkaitan dengan atribut-atribut penilaiannya. Atribut yang menjadi penilaian, teman-teman, adalah lokasi toko dan pelayanan kasir. Ya, dia akan sebarkan kuesioner dengan penilaiannya adalah lokasi toko dan pelayanan kasir. Responden diminta memberikan jawaban kuesioner dalam skala 1 sampai 5. Skala 1 menunjukkan bahwa toko tersebut saling berkemiripan. Ya, toko A dengan toko B mirip nggak? Oh, mirip, berarti 1. Yang skala 5, yang angka 5 adalah sangat tidak mirip, jauh berbeda gitu ya. 1 sangat mirip, yang 5 tidak mirip, sangat tidak mirip. Tingkat kemiripan ditunjukkan atribut toko yang diisi oleh responden. Kasusnya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi karena persaingan begitu ketat, maka saya harus tahu nih apa yang harus diperbaiki ya. Apakah lokasi juga termasuk faktor yang diperhitungkan oleh konsumen atau pelayanannya, mana yang lebih nah itu. Ini contohnya ya. Nah, teman-teman, persiapan datanya ini ya. Maka kita lihat nanti, kalian akan coba setelah ini, nanti setelah kuliah, maka pembahasannya seperti ini. Maka kita siapkan dulu persiapan datanya. Kita buat nanti name-nya toko A, toko B, toko C, toko D, toko E. Ya, numerik semua, lalu weight-nya 8. Nanti kalian lihat, teman-teman ya, ini sebenarnya apa sih? Desimal, label, value, missing, kolom ini bisa kalian cari tahu ya di Google ya. Line-nya, measure-nya apa, role-nya seperti apa. Atur data yang di Excel seperti di atas ini. Lalu kan copy data Excel. Teman-teman, oke, kita akan coba praktekkan dulu ya. Teori ini kita akan coba masuk ke SPSS ya. Sekarang kalian melihat SPSS, teman-teman ya. Betul? Betul, Pak. Oke ya. Nah, kita lihat bahwa kita ada data view dan variable view. Nah, kita buat dulu di variable view-nya, name-nya apa? Toko.
A. Ya, nggak boleh pakai spasi ya teman-teman, ini nanti dia akan mereject. Lalu kita lihat yang kita atur, labelnya kosongkan saja, biarin. Numerik 8, 2 desimalnya saya buat ganti dengan 0 saja ya. Oke, ini tidak ada. Lalu toko B kita ganti lagi 0. Lalu kosongkan lagi toko C, lalu dibuat lagi 0. Lalu toko D, lalu yang terakhir toko E teman-teman, ada 5 toko ya. Nah teman-teman, kalau kalian lihat ya, nah setelah ini ya, kok hilang lagi teman-teman ya, bentar dulu. Oh udah ya teman-teman ya, ini kita akan melihat toko A, toko B. Ini variable view-nya. Ya, ada toko A tempat toko E. Data view-nya sudah muncul, toko A, toko B, toko E. Nah sekarang kita kopikan teman-teman, kopikan data Excel-nya ya, kita buka Excel. Nah teman-teman, yang saya katakan tadi bahwa saya tidak mengisi yang di bagian atas 0 ini karena sama ya, saya asumsinya lah toko A dengan toko B akan mempunyai jarak toko B dengan toko A. Saya kosongkan semua teman-teman. Pak, kalau saya isi bagaimana? Silahkan ya. Ini contoh pengisian oleh respondennya teman-teman ya. Toko A versus toko B. Kemiripannya berapa? Oh 3. Ini satu responden ya. Toko A dengan toko C, toko A dengan toko D, toko A dengan toko E. Lalu toko B dengan toko C, B dengan D, B dengan E, C dengan D, C dengan E, dan seterusnya teman-teman. Kenapa hanya sampai di sini? Karena diasumsikan bahwa toko A dan B pasti akan sama dengan B dengan A. Ya, ini yang berbedanya saja. Maka hasilnya seperti ini. Ada 11 responden. Maka saya copy saja teman-teman ini. Saya copy ya. Oke, sampai dengan responden yang ke-11. Saya Ctrl C, lalu saya pindahkan datanya ke sini. Nah, teman-teman, biarkan datanya seperti ini, kosong. Yang di atas 0 biarkan kosong, gitu ya. Sekarang sudah seperti ini, apa yang kita harus lakukan? Nanti di PowerPoint-nya bisa kalian lihat ya. Kita pilih Analyze, teman-teman. Analyze, lalu kita pilih Scale. Lalu pilih Multidimensional Scaling atau ALSCAL-nya ya. Ambil yang ALSCAL-nya ya. ALSCAL, kita klik. Nah, nanti akan masuk kotak dialog Multidimensional Scaling. Maka kita masukkan toko A, faktor ini, toko A sampai dengan E, masukkan ke variabel sini. Pindahkan. Lalu apalagi yang kita lakukan? Kita pilih tombol model. Lalu pada saat kita pilih tombol model, yang kita pilih adalah apa? Ordinalnya sudah terpilih, biarkan. Lalu pilih yang individual differences Euclidean distance. Klik yang ini. Ini juga sudah ada tahap-tahapnya di PowerPoint. Kita pilih ini, lalu pilih continue. Oke, lalu pilih option. Ya, pilih option. Lalu kalian pilih group plotnya teman-teman, yang ini paling atas, displaynya group plotnya. Lalu continue. Lalu di OK. Biarkan SPSS mengelola itu. Oke teman-teman ya, seperti ini ya. Akan muncul output SPSS ya. Ini kita tinggalkan teman-teman. Sekarang output ini kita akan bahas di PowerPoint ya. Saya akan buka PowerPoint-nya kembali. Apa yang harus dibahas atau yang harus kita ketahui dari output yang ada di sini. Ini termasuk nanti ada mappingnya teman-teman di sini ya. Nah gitu. Oke, kita lihat. Saya akan kembali ke PowerPoint.
Ini ya. Kalian sekarang melihat PowerPoint ya teman-teman ya. Iya, Pak. Nah ini tadi step-stepnya udah saya buat juga di PowerPoint ya. Nah teman-teman, kita fokus pada interpretasi output yang RSQ ini ya. Kenapa? Kita untuk melihat tingkat stresnya teman-teman. Nilai stresnya berapa? Ya seperti ini. Range over metric. Tingkat stresnya di sini adalah 0,7425. Ya, dengan R square-nya, RSQ adalah R square sama dengan 0,9317. Ini ya. Artinya apa pada saat kita membaca ini? Dari nilai S stress dan R square dengan kategori penilaian kelayakan model berdasarkan S stress adalah apa? Dengan melihat ini ya. Maka dilihat nilai stresnya 0,7425, R square-nya 0,9317 teman-teman. Nah kalian harus paham tadi yang dikatakan tabel tingkat nilai stresnya, persentasenya di atas 20% itu kurang baik. 10-20 cukup, 5-10 baik, 2,5-5 sangat baik, minus 2 kurang dari 2,5 sempurna. Artinya apa teman-teman? Tingkat stres itu semakin kecil dia semakin baik. Ya. Di sini adalah 0,7425 nilai stresnya. Ini dalam bentuk koma. Kalau persen berapa? Gitu ya. Nilai S stress akan semakin kecil bila taksiran jarak mendekati nilai jarak data yang sesungguhnya. Nilai S stress yang didapat sebesar 0,07425 yang ini atau 7,25%. Ingat, ini adalah dalam bentuk persen ya. Maka ini juga harus dalam bentuk persen. Berarti 7,25. 7,25 termasuk kategori yang mana teman-teman? Nah ini 5 sampai dengan 10. Nilai stresnya bagus enggak? Berarti baik ya. Baik. Yang berarti bahwa model cukup memiliki kelayakan yang baik, fit ya. Kelayakannya baik. Dengan demikian nilai R square-nya yang cukup tinggi yaitu 0,93170 atau 93,17%. Di mana nilai interpretasi R square-nya sama halnya seperti R square dalam regresi linear teman-teman ya. Kalian sudah belajar regresi linear seperti ini. Maka kalau dilihat dari stresnya itu adalah baik. Kelayakannya adalah baik atau fit. Oke, kita lanjut lagi. Itu ya, interpretasi output yang pertama, lihat nilai stresnya berapa. Lalu kita lihat lagi berikutnya. Ini teman-teman ada derived stimulus configuration. Yang saya katakan tadi bahwa ini adalah menjadi perceptual mapping. Di sini terlihat ada toko A, toko D, sebarannya di mana saja. Dimensi 1 sumbu yang horizontal, sedangkan dimensi 2 adalah yang sumbu Y-nya. Si 5 toko itu tersebar ke dalam 4 kuadran. Ya. Toko D dan toko B pada satu kuadran. Kuadran 1, lalu toko C pada kuadran 2, ini kuadran 3 dan kuadran 4. Maka kita lihat hanya satu kuadran yang terisi oleh 2 toko teman-teman. Di kuadran ini ya toko D dan toko B. Yang lainnya tersebar pada masing-masing kuadran. Apa artinya? Kita lihat di sini. Grafik derived stimulus configuration di atas terdapat pengelompokan toko. Terlihat teman-teman, toko B mempunyai kemiripan dengan toko D karena berada pada dalam kuadran yang sama. Ini ya. Toko D dan toko B dalam satu kuadran yang sama. Berarti dia mempunyai kemiripan. Dari tingkat apa tadi? Mungkin dari tingkat lokasinya dan pelayanannya mempunyai kemiripan toko B dan toko D. Sedangkan toko C, toko A dan toko O tidak memiliki kemiripan sama sekali. Karena apa? Masing-masing berada dalam kuadran yang berbeda, teman-teman.
Yang kita katakan ya, toko E, C, dan A itu di kuadran yang berbeda dan masing-masing dalam satu kuadran terpisah. Kita melihat itu dari output derived stimulus configuration. Oke ya. Tuh. Kita lihat lagi teman-teman dari yang tadi. Perhatikan analisis dari sudut dimensi 1. Dimensi 1 berarti sumbu X. Ya, ini ya teman-teman ya. Dimensi 1 sumbu X-nya, sedangkan dimensi 2 sumbu Y-nya. Kita lihat dari situ, analisis sumbu X dan sumbu Y. Dimensi 1 pada gambar terlihat bahwa semakin ke kanan, angka dimensi 1 semakin besar. Yang ini teman-teman. Dimensi 1 dari titik 0 ini semakin ke kanan kan semakin besar ya. 0,5, 1, dan 1,5. Ini intervalnya per setengah. 0,5, 1, 1,5. Sedangkan dimensi ke kiri itu semakin kecil nilainya, ditandai dengan negatif. Ya, maksudnya ini ya. Kalau kita lihat dimensi 1, terlihat bahwa toko C teman-teman terletak paling dekat dengan dimensi 1 terbesar. Katakan di sini ya. Toko C terletak paling dekat dengan dimensi 1 terbesar. Maksudnya apa? Toko C ini ya berada di mana? Nah, ini toko C ini. Dia berada paling dekat ke arah dimensi 1 ini yang paling besar. Betul ya toko C teman-teman ya. Ini kan paling besarnya di 1,5 nih. Toko C di situ. Oke, kita lihat lagi. Maksudnya apa? Terlihat bahwa toko C tadi terletak paling dekat dengan dimensi 1 terbesar, namun toko ini tidak mempunyai kemiripan dengan toko lainnya. Kenapa? Karena toko C ini terletak pada satu kuadran yang berbeda dengan toko-toko yang lainnya, walaupun dia mendekati ke dimensi 1 yang terbesar. Sedangkan perhatikan toko B dan toko D yang ini, sebentar ya, tidak berada di nilai terbesar. Nah, ini tidak berada di nilai terbesar pada dimensi 1 teman-teman. Yang terbesar di sini berada oleh siapa? Oleh toko C. Tetapi toko D dan toko B tidak mempunyai atau mendekati ke dimensi 1 yang terbesar, tetapi dia dalam satu dimensi yang sama. Ya, kuadran yang sama. Maka toko B dan toko B walaupun tidak berada di nilai terbesar dimensi 1, tetapi kedua toko tersebut mempunyai kemiripan dalam satu kuadran, teman-teman. Ya. Misalnya lagi dalam dimensi 1 mengandung atribut lokasi toko dan pelayanan kasir. Artinya atribut tersebut pada toko B dan D yang paling membedakan ya dibandingkan atribut pada toko lainnya. Itu ya. Walaupun dia tidak mendekati angka terbesar pada dimensi 1, tetapi dia berkelompok pada satu kuadran, maka itu mempunyai, artinya apa? Mempunyai kemiripan, teman-teman. Kalau kita berbaca pada dimensi 1. Sekarang kita lihat pada dimensi 2. Dimensi 2 ya, dimensi 2 tuh yang ini teman-teman ya, yang garis vertikal ini. Pada gambar terlihat bahwa semakin ke atas maka angka dimensi 2 semakin besar. Udah pasti ya teman-teman ya. Pada titik 0 ini dimensi 2 semakin ke atas semakin besar ya, semakin besar. Terlihat bahwa toko D terletak paling ujung dimensi 2 angka terbesar. Yang D, mana? Nah ini. D sudah mencapai pada dimensi yang pada dimensi 2 pada angka yang maksimal di 2. Toko D ya. Kita berbicara pada dimensi konteks dimensi 2. Terlihat bahwa toko D terletak paling ujung dimensi 2 angka terbesar. Sedangkan toko E terletak paling ujung bawah dimensi ini. Yang E yang mana? Nah ini. Ya. Yang paling rendah di toko E. Yang paling tinggi toko D, yang paling rendah toko E. Tadi kalau yang paling kanan adalah toko C kan teman-teman ya. Ketika berbicara dimensi 2, kita melihat siapa yang paling atas, siapa yang paling bawah. Oke, terlihat bahwa toko D terletak paling ujung dimensi angka terbesar, sedangkan toko E terletak di paling ujung bawah dimensi ini.
toko D mempunyai jarak terdekat dengan toko B dan keduanya dalam satu kuadran. Ya, jadi kita bisa melihat dari dua dimensi 1, dimensi 2. Terus bisa terlihat juga tadi sebenarnya konsep kuadran 1, kuadran 2 ini teman-teman untuk melihat mana yang mempunyai jarak terdekat dan berkelompok. Oke ya. Nah, ini kita lihat lagi teman-teman. Kita lihat output yang interpretasi output yang derive subject weights-nya. Ya. Ini seperti ini. Outputnya nanti bisa kalian lihat, kalau betul kalian akan menghasilkan seperti ini. Ada 11, 7, 8, 10, 45 dan seterusnya. Dimensi 1 0,9, dimensi 2 yang paling besar 0,9. Skalanya seperti gini. Apa artinya? Kalau dilihat grafik derive subject weights di atas terlihat posisi ke-11. Posisi ke-11 responden teman-teman ya. Dapat dibentuk sebuah garis lurus ke kanan bawah. Ini teman-teman, maksudnya ya, kalau dicermati ini, maka dari responden 11 ini kayaknya bisa dibuat garis lurus kayak gini lah, ya. Garis lurus ya. Maka kita lihat bahwa mulai responden 11 sampai responden 1. Oke, dibuat garis lurus ya. Hal ini memberikan gambaran bahwa responden memiliki konsistensi dalam menilai kemiripan. Ya, berarti moodnya sama, mempunyai kepentingan yang sama dan konsisten dalam menjawab. Konsisten dalam menilai kemiripan kelima tokoh tersebut. Grafik ini untuk menguji keselarasan responden dalam penilaian tokoh, teman-teman. Ini respondennya bagus nggak, konsisten nggak? Nah, ini kita melihatnya dari grafik derive subject weights di atas. Nih ya. Nah, kalau dia menunjukkan seperti gini dengan bolehlah dikatakan bisa ditarik garis lurus ya teman-teman ya. Cuman 6 mungkin yang ini. Nah, ini dianggap konsisten teman-teman. Responden ini dalam menjawab kuesioner. Oke. Yang terakhir nih kayaknya nih ya, interpretasi output yang multidimension scaling. Kita melihat dari scatter plot of linear fit. Ya, dilihat teman-teman, grafik scatter plot of linear di atas berisi kumpulan koordinat nih ya teman-teman ya, yang saling bertumpuk ya. Terlihat titik-titik tidak membentuk berbagai kelompok koordinat sendiri. Titik-titik ini menggerombol di tengah. Hal ini membuktikan ada kesamaan setiap responden. Ini teman-teman ya, berkumpul di tengah-tengah teman-teman ya. Nah, ini juga terlihat karena apa tadi yang sebelumnya dikatakan apa, dia udah konsisten nih si responden, dan dibuktikan dengan ini kesamaan sikap respondennya teman-teman. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak?